Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali bersama mengingatkan spiritual channel Rianto SPD. Mudah-mudahan kesempatan pagi ini adalah membawakan keberkahan dan limpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan pagi hari ini kita membahas pengertian infak dan sodakoh atau sedekah. Namun sebelumnya kita membahas materi tersebut, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebelum kita lanjutkan, saudara-saudaraku yang berbahagia, kami harapkan jangan lupa untuk subscribe and like. Jika perlu di-share kepada saudara-saudara kita. Channel ini kita bangun adalah untuk mendapatkan keberkahan dan membimbing generasi yang akan datang. Mudah-mudahan menjadi spiritual kebangsaan yang handal dan dipercaya oleh masyarakat dan bangsa, sehingga akan bahagia untuk menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Yang mudah-mudahan yang selalu subscribe dan like mendengarkan kajian kita ini, mudah-mudahan dilimpahkan rezekinya dan disehatkan selalu dan dicerdaskan otaknya, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beruntung. Amin. Jadi kesempatan kali ini adalah pengertian infak dan sedekah serta hikmahnya menurut agama. Tentunya di sini adalah agama Islam. Pengertian infak dan pengertian sedekah itu yang bagaimana? Infak, pengertian sedekah, dan hikmah infak sedekah menurut agama Islam itu bagaimana? Secara umum istilah sedekah dan infak seringkali tertukar-tukar penyebutannya. Kendati memang memiliki kemiripan atau hampir mirip sih, atau sama ya. Infak, sedekah. Dua istilah ini memiliki sejumlah perbedaan tertentu. Pada dasarnya infak dan sedekah termasuk ibadah yang sifatnya sosial, membantu orang di dalam ajaran agama. Orang-orang yang berinfak dan bersedekah dijanjikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya infak berasal dari bahasa Arab yang berarti membelanjakan atau membiayai. Secara istilah infak adalah ibadah sosial yang dilakukan dengan sukarela serta diberikan dalam bentuk harta, biasanya harta atau benda harta untuk kemaslahatan umat. Dalil mengenai anjuran untuk berinfak dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, berinfaklah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi sebagai ibadah sosial, infak memiliki kecakupan luas. Misalnya sedekah dan zakat termasuk bagian dari infak.
Sedekah dalam bahasa Arab artinya benar. Maksudnya sedekah dilakukan seseorang yang merupakan wujud dari kebenaran dan kejujurannya dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah sedekah sendiri adalah ibadah sosial yang dilakukan tadi sukarela, baik itu pemberian berupa materi atau non materi atau harta benda, seperti tindakan menolong, termasuk tersenyum, senyum sapa, dan lain sebagainya. Jadi sedekah dilakukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan infak dan sedekah kendati sama-sama dilakukan sifatnya berhubungan sosial atau dilakukan secara sosial, serta dimaksudkan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak dan sedekah memiliki perbedaan-perbedaan tertentu. Misal kalau secara luas cakupan infak dan sedekah sebagaimana disebutkan tadi bahwa lebih luas daripada sedekah. Infak itu lebih luas daripada sedekah. Hal ini dikarenakan infak adalah membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat dan sedekah termasuk di dalam cakupan infaknya. Jadi perbedaan bentuk infak dan sedekah. Infak dibatasi hanya pada harta dan materi saja. Segala hal yang diberikan kepada orang lain dalam bentuk uang atau materi lainnya termasuk bagian dari infak. Sedangkan sedekah selain termasuk materi dan harta benda, sedekah juga bisa berupa tingkah laku, tindakan proporsional seperti menolong, membantu, senyum, sapa, ya kan? Dan memudahkan urusan orang lain, tidak mempersulit. Ya kan? Kenapa harus dipersulit kalau memang ada yang mudah, yaitu mempermudah urusan orang lain. Dermawan, suka memberi walaupun hanya nilai atau hanya sanjungan. Jadi sasaran penerima infak dan sedekah, infak hanya dapat diberikan kepada manusia. Sementara itu sedekah dapat diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Pemeliharaan hewan bisa, menyayangin binatang, menanam pohon kembali atau reboisasi, penanaman pohon, dan lain sebagainya. Itu yang sedekah. Jadi pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang hidup akan dapat pahala kebaikan. Jadi seorang muslim yang menanamkan tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung atau manusia lain atau binatang, maka sebagian itu dinamakan sedekah. Sedekah. Walaupun nanam kita nggak memetik, tapi dimakan binatang atau tumbuh-tumbuhan kok dimakan orang, itu sedekah. Jadi hikmah infak dan sedekah, ibadah infak dan sedekah dibalas pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dihitung sebagai amal baik yang dilakukan seseorang muslim. Tidak hanya balasan di akhirat, infak dan sedekah memiliki sejumlah hikmah yang dapat dirasakan di dunia saja. Di dunia saja juga udah akan dibalas oleh Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa
mengeratkan silaturahmi dan persaudaraan orang Islam. Infak dan sedekah bermanfaat untuk menguatkan persaudaraan dan ukhuwah Islamnya. Jadi ibadah sosial ini dapat membantu orang-orang yang membutuhkan dari uluran tangan, yang mampu atau memiliki kelapangan harta atau kelebihan harta. Juga kebaikan yang dicintai oleh Allah. Infak dan sedekah merupakan amal kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anjuran ini jelas tertera dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satunya surat At-Takabun ayat 16. At-Takabun ayat 16. Yang artinya maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran itu pelit, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi menebar kasih sayang di dunia, infak dan sedekah merupakan ekspresi rahmat dan rahim serta kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tergambar dalam sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, saling hadiah menghadiahkan kamu karena dapat menghilangkan tipu daya dan kedengkian. Hendaklah kamu saling memberi hadiah karena ia akan mewariskan kecintaan dan menghilangkan kedengkian. Jadi jelas bahwa sedekah dan infak itu sudah ada aturannya. Dan itu tentunya untuk amal kita sendiri ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah tergolong orang-orang yang selalu berinfak. Dan kita mudah-mudahan tergolong orang-orang yang selalu bersedekah kepada orang lain dan kepada tetangga kita, kepada sanak saudara kita yang sangat-sangat membutuhkan. Mudah-mudahan kita dilebihkan atau dilipat gandakan rezekinya dan mudah-mudahan kita dilimpahkan kesehatan dan rahmatul lil alamin sehingga kita serba kecukupan dan bisa berbagi dan berinfak kepada sanak saudara kita, berbagi untuk kebahagiaan dan menuju ke alam nantinya kebaikan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu bersedekah dan infak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Usikum manapsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.